fil ahkami, di dalam beberapa hukum asyar'iyyati, yang bersifat syar'i. Kok di terjemahan yang bersifat kok yang Ustadz? Karena asyar'iyyah itu adalah merupakan isim sifat, dalam hal ini adalah isim mansub. Ngerti jenis kata itu menjadi sangat penting. Bahwa ini isim sifat, ini adalah masdar, ini dan seterusnya, itu menjadi sangat penting. Ya. Fil ahkami, di dalam beberapa hukum asyar'iyyati, yang bersifat syar'i, al-kulliyati, yang bersifat kulli. Naat itu boleh banyak. Asyar'iyyah itu adalah naat yang pertama, al-kulliyah itu adalah naat yang kedua. Allati itu adalah merupakan isim mausul khas, diperhatikan. Isim mausul itu ada dua. Ada isim mausul khas, ada isim mausul yang sifatnya mushtarak. Ketika kita menjumpai di dalam sebuah teks isim mausul khas, jatuhnya setelah isim ma'rifat, dipastikan bahwa isim mausul khas itu ditentukan sebagai allati kang, allati yang. Tustafadu, diperoleh apa allati min tilka, dari inilah rupanya al-adillati, rupanya al-adillati beberapa dalil. Seperti yang kemarin saya tegaskan, bahwa pengatofan kepada ma'tuf alaih, pengatofan kepada ma'tuf alaih yang berupa jarun wa majrurun, kecenderungannya adalah mengulang huruf jar yang sama. Sehingga kata-kata wa fima yang merupakan jarun wa majrurun itu harus dilihat kira-kira di mana ini ma'tuf alaihnya, dan ternyata itu pada fil ahkami. Jadi dalam alinea ini, wa bahathu aidan fil ahkami syar'iyyatil kulliyatil lati tustafadu min tilkal adillah wa fima, ay wa bahathu fima aidan fima, begitu. Wa fima, dan dalam sesuatu, ya tawassalu, yang bisa sampai siapa seseorang bihi dengan ma, ila fahmiha, sampai pada pemahaman al-ahkam asy-syar'iyyah minan nususi, dari beberapa nas. Wa ila istimbatiha, dan sampai juga pada istimbat atau pengambilan al-ahkam asy-syar'iyyah min ghairi nususi, dari selain beberapa nas. Min qawaidah, dari beberapa kaidah lughawiyatin yang bersifat kebahasaan, wa tasyri'iyatin, yang dan bersifat tasyri'. Wa bahathu, dan membahas siapa para ulama, aidan dengan juga fiman di dalam orang, tentang orang, ya tawassalu, yang bisa sampai siapa orang, ila istimdadil ahkam, untuk mengambil beberapa hukum min adillatiha, dari beberapa dalilnya al-ahkam. Wahwa, dan bermulaman adalah al-mujtahidu, mujtahid. Fabayanu, maka menjelaskan siapa para ulama, maf'ul bih dari bayanu al-ijtihada, akan ijtihad. Wa syurutahu, dan beberapa syaratnya ijtihad, dan juga menjelaskan wat taqlid, dan taklid, wa hukmahu, dan hukumnya taklid. Wa bahatsu, dan membahas siapa para ulama aidan dengan juga fil ahkami, di dalam beberapa hukum asy-syar'iyyati yang bersifat syar'i, al-kulliyati yang bersifat kulli, allati yang tustafadu, diperoleh apa allati min tilka, dari inilah itulah rupanya al-adillati, beberapa dalil. Wa fima, dan di dalam sesuatu, ya tawassalu, yang bisa sampai siapa orang bihi dengan ma, ila fahmiha, ay ila fahmil ahkam asy-syar'iyyah, ila fahmiha, pada pemahaman al-ahkam asy-syar'iyyah minan nususi, dari beberapa nas. Wa ila istimbatiha, dan pada pengambilan al-ahkam asy-syar'iyyah min ghairin nususi, dari selain beberapa nas, min qawaidah, dari beberapa kaidah lughawiyatin yang bersifat lughawi, yang bersifat kebahasaan, wa tasyri'iyatin, dan bersifat tasyri'. Wa bahatsu, dan membahas siapa para ulama aidan dengan juga fiman, tentang seseorang, tentang orang, ya tawassalu, yang bisa sampai apa siapa man, ila istimbatil ahkami, pada pengambilan beberapa hukum min adillatiha, dari beberapa dalilnya al-ahkam. Wa huwa,
dan bermula man adalah al-mujtahidu mujtahid. Fabayanu maka menjelaskan siapa para ulama al-ijtihada akan ijtihad wa syurutahu dan beberapa syaratnya ijtihad, wa taqlida dan taklid, wa hukmahu dan hukumnya taklid. Wa bahathu dan lan membahas sapa para ulama aidon kelawan maneh fil ahkami ing dalam pira-pira hukum asy-syar'iyyati kang bangsa syar'i, al-kulliyati kang bangsa kulli, allati kang tustafadu dan peroleh apa allati min tilka saking ikulah rupane al adillati pira-pira dalil, wa fi malan ing dalam balang ya tawassalu kang bisa sampai sapa wong bihi kelawan ma nyampe ila fahmiha maring memahami pira-pira maring memahami al ahkam minan nususi saking pira-pira nas, wa ila istimbatiha lan maring pengambilan al ahkam asy-syar'iyyah min ghairi nususi saking sakliyane pira-pira nas, min qawaida saking pira-pira kaidah lugawiyatin kang bangsa kebahasaan, wa tasyri'iyatin lan bangsa pensyariatan. Wa bahatsu lan bahas sapa para ulama aidon kelawan maneh fiman ing dalem wong ya tawassalu kang bisa sampai sapa man ila istimdadil ahkami maring pengambilan pira-pira hukum min adillatiha saking pira-pira dalilil ahkam, wa huwa lan utawi man iku al mujtahidu mujtahid. Fabayanu maka jelasaken sapa para ulama al ijtihada ing ijtihad, wa syurutahu lan pira-pira syarat ijtihad, wa taqlid lan taklid, wa hukmahu lan hukume taklid. Mari kita analisis sekarang, diperhatikan. Wa bahatsu, waw yang ada di dalam lafaz wa bahatsu sebagaimana yang saya katakan, sering saya tegaskan karena ini jatuh di awal aliniyah, maka waw yang ada di sini disebut sebagai waw ibtidaiyah. Awal aliniyah, awal jumlah itu ada dua. Awal dalam arti memang benar-benar awal, tidak didahului oleh kalimat yang lain. Ada yang awal, sebenarnya awal, akan tetapi didahului oleh kalimat yang lain. Yang itu kemudian disebut sebagai istinafiyah yang sering kita ulang-ulang itu. Wa bahatsu, bahatsu itu adalah merupakan fiilnya fiil madhi, karena fiil madhi mutlak mabni, tidak ada fiil madhi yang mu'rab mutlak mabni. Mabninya adalah ala dhammi di sini lebih disebabkan karena bertemu dengan wawu jama'. Mabninya fi'il madhi itu ada tiga, ada kalanya mabniun alal fathi, ada kalanya mabniun alas sukun, ada kalanya mabniun alad dhammi. Dalam konteks wa bahatsu di sini mabninya alad dhammi lebih disebabkan bertemu dengan wawu jama'. Alif yang ada di dalam setelah wawu jama' itu adalah disebut sebagai alif fariqah. Perhatikan, wawu yang ada di dalam lafaz bahatsu itu bukan kalimat huruf, akan tetapi kalimat isim. Karena kalimat isim maka mutlak harus diberi kedudukan i'rab. Tidak ada isim yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Kedudukannya apa ini Ustadz? Karena ini bahatsu adalah isim, kebetulan isim dhamir, jatuhnya setelah fi'il yang mabni maklum. Maka waw yang ada di dalam lafaz bahatsu ini adalah berkedudukan sebagai fa'il. Perhatikan itu. Wa bahatsu aidan, alif di sini alif fariqah. Kenapa kok diberi alif fariqah? Untuk membedakan waw yang ada di sini itu adalah waw jamak, bukan waw yang lain. Karena kebetulan waw di dalam bahasa Arab itu banyak. Ada waw merupakan tanda rofa, ada waw merupakan misalnya huruf atof, ada waw ma'iyah, ada waw haliyah, ada waw banyak pokoknya. Begitu, seperti yang kemarin kita tegaskan. Wa bahatsu aidan fil ahkami syar'iyyati. Diperhatikan kata-kata aidan di situ. Ya. Aidon di sini adalah masdar yang memang dipersiapkan untuk berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Tidak mungkin yang namanya aidon itu diberi hukum i'rab selain maf'ul mutlak. Nah, begitu. Itulah yang kemudian disebut sebagai masdar mutasor ghairu mutasarrif. Jadi masdar itu ada dua macam, ada yang masdar itu mutasarrif, ada yang masdar itu ghairu mutasarrif. Begitu. Kalau seandainya kita menemukan sebuah kalimat yang kalau seandainya kita tasrif ada pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il, itu namanya masdar. Begitu kan? Lah, kalau seandainya masdar itu kemudian tidak memungkinkan kecuali diberi kedudukan i'rab yang satu cuman maf'ul mutlak saja, itu namanya ghairu mutasarrif. Kalau seandainya di samping menjadi maf'ul mutlak bisa juga untuk berkedudukan yang lain, itu namanya mutasarrif, bukan ghairu mutasarrif.
Konkretnya bagaimana? Tidak pernah sampean menemukan kata-kata aidon itu dibaca rofa. Aidon itu tidak ada, tidak pernah nemu itu sampean. Tidak pernah namanya aidon itu dibaca jer, aidin itu tidak pernah. Selama-lamanya kita menemukan aidon itu ya aidon. Inilah yang kemudian aidon itu disebut sebagai masdar yang ghairu mutasarrif, yang memang tidak bisa berkedudukan lain selain maf'ul mutlak. Kata-kata subhana misalnya itu juga sama, ya. Subhana itu adalah merupakan masdar juga. Tidak pernah kita ketahui bahwa subhana itu misalnya dibaca rofa karena menjadi mubtada, dibaca rofa karena menjadi fa'il, dibaca rofa karena menjadi khabar, itu tidak ada. Subhana itu hanya menjadi maf'ul mutlak saja. Itu namanya ghairu mutasarrif. Ketika kita menemukan masdar dan di situ tidak bisa berkedudukan lain kecuali hanya dibaca nasab hanya untuk misalnya maf'ul mutlak saja, maka masdar itu disebut sebagai masdar yang ghairu mutasarrif. Itu semacam itu, ya. Jadi misalnya kata-kata nasron, nasoroyan suruh nasron misalnya, itu masdar. Tapi nasron itu memungkinkan untuk menjadi maf'ul mutlak, tapi memungkinkan juga untuk menjadi kedudukan i'rab yang lain. Ya. Misalnya nasruka misalnya, pertolonganmu, mufidun, memberikan faidah, memberikan manfaat. Nasruka di situ adalah masdar, tapi menjadi mubtada di situ. Tidak menjadi maf'ul mutlak. Dibaca rofa di situ, nasruka. Begitu. Lain dengan aidon. Aidon tidak pernah kita temukan untuk dia dibaca selain nasab. Subhana tidak kita temukan dibaca selain nasab. Gak mungkin subhana itu dibaca subhanu, gak mungkin, karena memang itu adalah merupakan masdar yang ghairu mutasarrif. Maksudnya ghairu mutasarrif itu apa? Masdar yang memang dipersiapkan tidak untuk yang lain kecuali hanya untuk maf'ul mutlak saja. Itu namanya ghairu mutasarrif. Tapi kalau seandainya misalnya masdar itu di samping dia memungkinkan untuk berkedudukan sebagai maf'ul mutlak, juga memungkinkan untuk berkedudukan sebagai fa'il, memungkinkan misalnya sebagai maf'ul bih dan seterusnya, maka itu disebut sebagai mutasarrif. Istilah mutasarrif dan ghairu mutasarrif itu juga ada pada dzaraf juga. Ketika keterangan waktu atau keterangan tempat itu kemudian tidak ada kemungkinan lain, hanya itu saja, tidak bisa berkedudukan yang lain kecuali dzaraf, ya. Kata-kata waro'a misalnya, ya, nggak mungkin sampai menemukan waro'a itu jadi fa'il, nggak mungkin, nggak ada itu, ya. Waro'a jadi maf'ul bih, nggak ada. Waro'a itu memang maf'ul fi, dzaraf, dia dzaraf akan. Lah ketika misalnya sebuah kalimat yang tidak memungkinkan kecuali dianggap sebagai maf'ul fih, kecuali dianggap sebagai dzaraf, itu namanya dzaraf yang ghairu mutasarrif. Ada juga ghairu yang mutasarrif, iya ada, ya, seperti naharun. Naharun memang keterangan waktu kan, gitu. Naharuka sa'idun misalnya, siangmu itu membahagiakan misalnya, itu jadi mubtada, ya. Jadi ada istilah yang namanya masdar mutasarrif, masdar ghairu mutasarrif, dzaraf mutasarrif, dan dzaraf ghairu mutasarrif. Begitu. Ini penting untuk diperhatikan, dan karena demikian maka yang namanya begini ini kan harus berbasis hafalan, harus langsung baca. Ini tidak memungkinkan untuk bisa kita rasionalisasikan. Inilah yang kemudian penting, menjadi penting untuk belajar sampean misalnya buku yang biasa kita pakai di sini, Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab misalnya. Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab misalnya. Itu semacam itu. Ya, coba diambilkan, nanti saya tampilkan, ya. Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab misalnya. Begitu. Jadi kata-kata aidon itu memang adalah termasuk dalam kategori masdar yang ghairu mutasarrif, di mana tidak memungkinkan kecuali dianggap sebagai maf'ul mutlak. Aidon tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rafa sebagai fa'il, sebagai naibul fa'il dan seterusnya. Wa bahathu lan membahas sapa para ulama aidon kelawan maneh. Ini kitabnya, ya.
Ini adalah kitabnya yang biasa kita pakai, ya, untuk mengetahui aidon itu apa dan seterusnya. Kitab-kitab seperti inilah adalah informasi yang penting untuk kemudian kita baca, ya. Ini kira-kira termasuk dalam kategori yang mutasarrif, ghairu mutasarrif, sing nyeleneh-nyeleneh yang tidak memungkinkan untuk kita rasionalisasikan, yang itu memang harus hafalan itu. Di sini sudah ada kumpulannya, sudah ada kamusnya, al-mu'jam al-mufassal fil i'rab, itu semacam itu. Wa bahathu, dan membahas siapa para ulama aidon dengan juga fil ahkami, di dalam beberapa hukum asy-syar'iyyati yang bersifat syar'i, al-kulliyati yang bersifat kulli. Diperhatikan di situ. Al-ahkam itu adalah merupakan bentuk jamak dari hukmun, hukmani, ahkamun. Asy-syar'iyyah itu adalah merupakan isim sifat, al-kulliyah juga merupakan isim sifat, allati yang merupakan mausul khas itu juga merupakan isim sifat. Ayo diperhatikan. Asy-syar'iyyah yang merupakan isim sifat ternyata ada kecocokan dengan al-ahkam. Jadi berangkatnya yang namanya logika naat itu harus berangkat dari isim sifat. Dua gabungan kata memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai susunan idhofah atau memungkinkan juga ditentukan sebagai susunan naat man'ut, tergantung pada apakah yang kedua ini adalah merupakan isim sifat atau tidak. Karena demikian konsep isim sifat itu menjadi penting sebagai bekal dan pintu masuk kita untuk masuk pada bab yang namanya naat man'ut. Jadi panjenengan belum siap untuk belajar naat man'ut kalau nggak ngerti apa itu isim fa'il, apa itu isim maf'ul, apa itu sifat musyabbah bismil fa'il, apa itu sighat mubalaghah, apa itu isim tafdil, apa itu isim adad, apa itu isim mausul, apa itu isim isyarah, dan seterusnya, isim mansub dan seterusnya. Itu yang ada 9 yang sudah saya tulis di dalam buku saya itu misalnya. Itu kalau seandainya masih belum paham dan belum hafal itu, belum siap sebenarnya kita untuk masuk pada pembahasan tentang naat man'ut. Begitu. Wabahathu, dan membahas aidon dengan juga fil ahkami, di dalam beberapa hukum asy-syar'iyyati yang merupakan isim sifat asy-syar'iyyah ditentukan sebagai naat karena sama-sama ma'rifatnya, karena sama-sama apa namanya berhukum muannas mufrad. Al-ahkam itu adalah muannas mufrad, asy-syar'iyyah juga muannas mufrad. Al-ahkam itu merupakan bentuk jamak yang tidak memiliki akal, kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Itu semacam itu. Ya. Allati juga merupakan isim sifat, oleh sebab itu asy-syar'iyyah, al-kulliyah dan allati di situ itu kedudukannya sama-sama naatnya itu. Inilah alasan kenapa kok kemudian dibaca asy-syar'iyyati, kenapa kok kemudian dibaca al-kulliyati. Untuk perubahan i'rab, untuk asy-syar'iyyah kelihatan, al-kulliyah kelihatan, jernya itu kelihatan. Tapi untuk allati jernya itu tidak kelihatan. Kenapa kok tidak kelihatan? Karena allati di sini termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah yang i'rabnya itu adalah mahalli. Inilah alasan kenapa kok saya selalu menegaskan anwa'ul i'rab itu menjadi sangat penting untuk kemudian diperhatikan. Anwa'ul i'rab, ya. Allati yang tustafadu min tilkal adillati. Diperhatikan kata-kata tustafadu. Ya. Pada umumnya, sering saya katakan, pada umumnya sebuah kalimat itu untuk kemudian dianggap sebagai maklum atau dianggap sebagai majhul itu tergantung bagaimana melafatkan. Pada umumnya begitu. Akan tetapi kalau seandainya yang kebetulan kita misalnya anggap sebagai majhul itu adalah merupakan fiil yang binaknya ajwaf atau binaknya mahmuz, tulisan antara maklum dan majhul itu sejak awal sudah berbeda. Kata-kata tustafadu itu tidak memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai maklum. Karena kalau seandainya dianggap sebagai maklum, itu bunyinya bukan seperti itu, tulisannya bukan seperti itu. Istafada yastafidu pakai iya. Tustafadu di sini pakai alif. Karena demikian tustafadu meskipun misalnya tidak dilafatkan, kalau kaf ta'ba sebelum dilafatkan itu belum tahu apakah itu maklum atau majhul. Bisa jadi dibaca kataba berarti maklum, bisa jadi dibaca kutiba berarti majhul. Tapi kalau tustafadu dan tastafidu itu sebelum dilafatkan sudah diketahui. Istafada yastafidu, istafada tastafidu misalnya, kalau seandainya setelah fa itu adalah iya, itu berarti maklum.
Kalau setelah fa itu adalah alif, itu meskipun tidak dilafatkan, itu pasti majhul. Karena majhul maka di situ membutuhkan yang namanya naibul fa'il. Allati yang tustafadu, diperoleh apa allati min tilka, dari inilah, dari itulah rupanya al-adillati, beberapa dalil. Tilka itu merupakan isim isyarah. Setiap isim isyarah butuh musyar ilaih. Al-adillah di situ adalah musyar ilaih yang sering kita ulang-ulang, ya kan? Itu adalah merupakan musyar ilaih, di mana musyar ilaih itu ada dua, ada yang berupa isim nakiro, ada yang berupa isim makrifat. Ini makrifatnya dengan menggunakan al, kena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'tan au bayanan au badal. Begitu. Min tilkal adillati wa fima yatawassalu bihi ila fahmiha minan nususi. Wa fima, dan di dalam sesuatu yatawassalu yang seseorang bisa sampai bihi dengan ma, ila fahmiha, pada pemahaman al-ahkam minan nususi, dari beberapa nas, wa ila istimbatiha, dan pada istimbat al-ahkam min ghairin nususi, dari selain nas. Diperhatikan di sini. Seperti yang saya katakan, bahwa kalau seandainya kita menemukan ma yang itu adalah merupakan ma mausul, seringkali ma mausul itu dibarengi oleh min bayan. Diperhatikan. Min bayannya di sini banyak, misalnya ada min banyak, minan nususi, min ghairin nususi, min qawaida, dan seterusnya. Begitu. Lah, bagaimana menentukan bahwa ma di sini adalah bayannya itu adalah min qawaida lughawiyatin wa tasyri'iyatin, bukan minan nususi dan min ghairin nususi, bukan itu. Ya, yang paling menentukan untuk itu adalah konteks. Yang paling menentukan itu adalah pengalaman. Sehingga kalau seandainya kita membaca teks di mana teks itu tidak kita kuasai, misalnya kita bukan ahli di bidang itu, kecenderungannya mana min bayan yang akan kita pilih sebagai penjelasan dari ma itu juga tidak akurat. Diperhatikan itu. Sehingga kalau seandainya penerjemah hanya sekedar ngerti nahwu shorof saja misalnya, padahal yang diterjemahkan itu adalah usul fikih, dia tidak sama sekali paham tentang usul fikih, kecenderungannya terjemahannya juga keliru-keliru. Ya. Jadi tahassus itu menjadi penting akhirnya. Ya, kalau seandainya kita menerjemahkan kitab filsafat misalnya, kok kita hanya bisa nahwu shorof, kecenderungannya terjemahnya itu adalah keliru. Baru benar kalau seandainya di samping kita ngerti nahwu shorof juga ahli filsafat. Itu semacam itu. Ya, jadi penting untuk diperhatikan itu. Ya. Jadi kalau seandainya diterjemahkan begini nih, para ulama juga mengkaji tentang kaidah kebahasaan dan kaidah tasyri', yang dengan kaidah kebahasaan itu atau dengan kaidah tasyri' itu seseorang bisa memahami hukum dari nas. Coba diperhatikan. Seseorang bisa memahami hukum dari nas atau mampu mengistimbat hukum dari selain nas dengan menggunakan pendekatan kaidah tasyri'iyah. Perhatikan. Ada dua kaidah. Kalau seandainya kita ngomong dalam konteks usul fikih, itu ada al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah, ada al-qawaid al-usuliyah at-tasyri'iyah. Ya, coba ini sulit ini anunya, ya, pemahamannya sulit. Coba diperhatikan. Dalam kaidah usul fikih itu ada dua kaidahnya itu. Ada al-qawaid al-usuliyah, kaidah usul fikih yang bersifat al-lughawiyah, tentang tentang khos, ya. Tentang misalnya mutlak, tentang muqayyad misalnya. Itu adalah kaidah-kaidah kebahasaan. Ketika misalnya kita sedang memahami nas, kita bisa mengambil hukum dari nas itu kalau seandainya perangkat kaidah usuliyah kebahasaan itu kita kuasai. Itu min qawaida lughawiyatin.
Jadi min qawaidah lughawiyatin itu terkait dengan fahmul ahkam minan nusus. Diperhatikan di situ. Terkait dengan fahmul ahkam minan nusus. Qawaidah lughawiyah, kaidah kebahasaan itu terkait dengan fahmul ahkam minan nusus. Kaidah usuliyah tasyri'iyah itu terkait dengan fahmul ahkam min ghairin nususi. Perhatikan di situ. Di situ kan ada yatawassalu bihi ila fahmiha minan nususi, yatawassalu bihi ila istimbatiha. Lagi-lagi harus saya tegaskan, ada pengulangan ila di situ. Yang pertama ila fahmiha minan nususi, yang kedua adalah wa ila istimbatiha min ghairin nususi. Agak ruwet memang. Ya, tapi kalau seandainya sampean metenteng, kemungkinannya paham. Ya, Pak. Ya tawassalu, seseorang bisa sampai dengan kaidah itu sampai kemana? Fahmul ahkam minan nusus. Kalau fahmul ahkam minan nusus itu menggunakan qawaid lughawiyah. Gitu. Dan juga ya tawassalu bihi ila istimbatil ahkam min ghairin nususi. Kalau seandainya kebetulan hukum itu tidak ada penjelasan nasnya, seseorang tetap bisa menjelaskan atau bisa menarik kesimpulan hukum min ghairin nusus, tapi dengan menggunakan pendekatan qawaid al-tasyri'iyah. Coba diperhatikan itu. Itu sangat penting. Jadi ada dua qawaid, min qawaidah lughawiyatin wa tasyri'iyatin. Qawaid lughawiyatin itu berfungsi untuk fahmul ahkam minan nusus, sedangkan qawaid tasyri'iyah itu adalah berfungsi untuk istimbatul ahkam min ghairin nusus. Coba itu. Ya. Kita ulangi lagi. Qawaid lughawiyah itu berfungsi untuk mengantarkan seseorang ila fahmil ahkam minan nusus. Qawaid tasyri'iyah itu berfungsi mengantarkan seseorang untuk istimbatul ahkam min ghairin nususi. Ya, min ghairin nususi. Ini sudah konsepnya bukan lagi konsep nahwu, sehingga hanya sekedar paham nahwu tidak cukup kalau seandainya sudah ngomong substansi usul fikih. Tapi saya tegaskan ya bahwa usul fikih itu kaidahnya ada dua. Ada yang disebut sebagai al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah, ya, kaidah usul fikih yang bersifat kebahasaan. Ada yang disebut sebagai al-qawaid al-usuliyah at-tasyri'iyah. Ada kaidah usul fikih yang bersifat syariat. Nah, di sini ada, di kitab usul fikih ini ada. Ya. Misalnya tentang tujuan umum pensyariatan itu apa? Gitu. Itu kaidah yang pertama tentang itu biasanya. Gitu. Tujuan umum pensyariatan hukum itu mesti maslahat. Gitu, mesti maslahat. Tidak masuk akal ketika misalnya hukum sudah ditetapkan tapi di situ tidak ada maslahat. Ketika sudah ditetapkan maka pasti di situ ada maslahat. Harus ada maslahat. Ya. Menjadi tidak masuk akal kalau seandainya kita menetapkan hukum boleh tapi di situ tidak ada maslahat. Misalnya kita menentang, misalnya ya, apalah misalnya rokok apa-apa boleh, misalnya kita mengatakan rokok boleh misalnya, nggak sama sekali makruh, langsung boleh misalnya loh, boleh itu berarti harus ada maslahah. Ketika boleh itu kok kemudian tidak ada maslahah, itu bertentangan dengan al-qawaid al-lughawiyah at-tasyri'iyah. Itu begitu cara berpikir hukum itu, ya. Misalnya tentang bagaimana nikah siri misalnya, boleh. Ketika ngomong boleh harus ada maslahat, begitu. Kalau tidak ada maslahat, ya maka harus dikaji ulang ketika dikatakan boleh, misalnya begitu. Ya.
Karena hukum Islam ketika misalnya sudah ditetapkan itu pasti ada maslahat. Tidak mungkin kemudian ada madharat. Itu keyakinan kita begitu. Itu namanya al-qawaid al-usuliyah at-tasyri'iyah. Itu begitu. Ya. Begitu. Jadi ini agak pelik pemahamannya. Jadi di situ itu yang menjadi penjelasan untuk mausul min bayannya adalah min qawaid lughawiyatin wa tasyri'iyatin. Kaidah kebahasaan itu akan bisa menyampaikan seseorang ila fahmil ahkam minan nusus. Kaidah tasyri'iyah itu akan bisa mengantarkan seseorang ila istimbatil ahkam pada istimbatul ahkam min ghairin nususi. Coba itu dianukan pemahamannya. Kalau seandainya sudah begitu, maka akan menjadi clear pemahaman kita. Gitu ya. Wa bahatsu aidan fi man yatawassalu ila istimdadil ahkam. Jadi kaidahnya begitu seperti yang saya katakan itu. Kecenderungannya mengulang huruf jar yang sama. Ila istimdadil ahkam ila fahmiha. Ila istimdadil ahkam ila fahmiha. Itu penting untuk diperhatikan. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak peduli kepada yang namanya pengulangan huruf jar itu. Karena kalau dalam konteks jarun wa majrurun, kalau seandainya kita tidak ngerti mana muta'allaq dari huruf jar ini, maka sebenarnya kita tidak sedang memahami teks itu. Saya ulangi lagi. Kalau seandainya kita tidak mampu menentukan mana muta'allaq dari huruf jar ini, bahwa misalnya di sini ilastimbatil ahkam itu muta'allaqnya kepada yatawassalu, kok itu salah kita menentukan itu, maka pemahaman kita akan salah karena salah menentukan muta'allaq. Ya, jadi huruf jar itu sangat penting, penentuan muta'allaq ya itu sangat penting. Itu semacam itu. Apa muta'allaq ya, nanti insya Allah kalau seandainya ketemu lagi ya, itu nanti akan kita bahas. Ya, karena waktunya sudah melampaui. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipelajari tadi, ayo didiskusikan dengan teman. Allah.